Halo guys, gue Kie. gue Sam. Kami dari Archie Podcast. Podcastnya anak asih Manata. Nah, kali ini di episode satunya Archie Podcast kita mau bahas apa sih, Kak? Kayaknya kita mau bahas kehidupan mahasiswa arsitektur gitu kali ya. Cuman kayaknya kita Gak seru dan gak relate gitu Ya, kan? ya, Kalau ya. cuma berdua doang. Terus siapa dong? Kayaknya kita lihat ada yang hitam-hitam sigma gitu ya. Langsung saja. Ini langsung aja kita kenalin gak sih? Kenalin aja. Narasumber kita nih. Siapa sih? Siapa sih? Ih, boleh Langsung dong, Kak. saja. Halo, Kok nama malu-malu aku. gitu sih? Sorry, nama aku Abi. Aku angkatan 23. Kalau yang ini Mbak ya? Aku Haleza dari angkatan 24 semester 4. Tepuk tangan lagi dong, tepuk tangan lagi ya. Boleh dong buat kakak-kakaknya. Ya, ya, suasana hype gitu. Mungkin untuk awali pertanyaan nih ya, kayaknya enak nanya kenapa kalian milih arsitektur Maranatha? Iya, karena kan kita juga butuh alasannya gitu loh. Ya. Aku masuk Arsi Marnat karena kan saat itu aku mendengar Arsi Marnat tuh baru, jangan baru terus banget. kayaknya unik nih, maksudnya kayak masih fresh gitu kan. Terus aku kan mikirnya tadi kayak, aduh mampus, kayaknya ketemu banyak orang gini. Oh, Terus ketika tahu Arsi Marnat baru, ya aku coba daftarlah ke sini. Terus gimana? Dan sebenarnya karena tahu dari orang tua juga, terus kayak apa ya? Bayanganku sih ya, karena masih baru, jadi lebih berasa gitu loh, apa ya? Nyari vibes yang kayak gampang untuk bergaul juga sebenarnya sama teman-temannya. asik ya, Jadi masih kayak banget ya. vibes serunya gitu. Berarti dari awal tuh kayak emang tujuannya Arsi Maranatha atau misalnya emang punya tujuan Punya. univ lain gitu? Iya, tujuannya. Sebelumnya punya univ lain, Tapi? cuman ya ujung-ujungnya coba aja di Marnat deh, karena unik juga sebenarnya arsitektur Marnat. Dia masuk ke Fakultas Humaniora Industri. Ya. Jadi Ya, keunggulan ya. Fakultas Humaniora. Jarang nggak sih? Iya, Karena fakultas rata-rata desain. kan arsitektur di univ lain tuh Itu lebih ke teknik gitu kan. Lebih ke ya hitung-hitungan, tapi kan kita mengalah untuk desain. Buatku yang nggak begitu into teknik-teknikan, masuk desainnya kayaknya beda juga sebenarnya. Berarti ada panggilan aja ya, tiba-tiba hatinya menuju Manat banget ya. Ya, Hati gak tuh? Mati. Ya, satu lagi kakak satu ini. Iya. Kenapa milih Manat? Sebenarnya dulu masih luntang-lantung. Heeh. Ya, jadi dan karena emang pupus aja harapan untuk masuk PTN gitu ya. Jadi kayak bingung mau masuk mana. Ya tapi karena inget dulu pas SMA pernah diundang ke sini. Gitu. Ada acara event gitu Ada ya? acara pokoknya di Marnat, terus kayak sekolah saya SMA 1 diundang. Jadi kayak Open house gitu ya? open house di sini, Oh, iya, kayak iya. kita jelasin, oh iya emang bagus ternyata gitu kan kampusnya. Jadi aku intrik untuk daftar gitu di sini. Jadi kayak tiba-tiba ada panggilan juga sama ya. Nah, Ah, prosesnya gimana tuh? Kayak kalian masuk Arsi Maranatha tuh kayak ada tes gitu nggak sih? Ya. Atau enggak? ada. Ada. aku dulu ada. Ada. Aku ada. Aku juga. Zaman Sam juga ada ya? Ada. Berarti Ada. sama-sama. Sama-sama ada tes sih. Cuman kalau yang aku sih kebetulan emang ada dari kampus dari sekolahku collab gitu. Jadi tesnya nggak begitu susah. Ya sih. Dan Saya- mungkin beda. Pas Kalau zamanku ya gak terlalu. Wih, jam. Aku kira ya masuk arsi itu. Aku kira tuh ya masuk arsi itu kayak bakal dites gambar awalnya ya kayak. oh iya. Sebenarnya iya. kayak gambarku tuh gak bagus-bagus banget. Cuma kayak ya masuk arsi itu kalau bagi aku ya karena inner child aku gitu loh kayak Oh ya iya, gitulah. susah banget ya. Jadi gak terlalu aku tekunin gitu. Terus waktu aku tes kayak aku kayak kaget gitu. Oh ternyata tesnya gampang banget coy. Itu Sumpah ya, dari tidak expert ya itu tesnya gampang banget. Oh itu apakah salah satu cara buat masuk ke sini juga biar Itu keuntungan guys. kebetulan Kalau juga. kalian tesnya gimana gitu? Aku dulu nggak ada tes gambar juga sih sebenarnya, cuma tes akademik. Iya aja. betul, Dan akademik emang pasti. ya oke, gampang. Iya, bener. Aku juga dulu cuman tes ya akademik itu namanya. Ya? Akademik. Akademik doang.
Iya. Berarti akademik, bukan rapot. Jadi kalau nggak jalur rapot, Oh, jadi jalur kayak akademik. daftar terus aku Daftar ada tesnya ujian. gitu, tapi nggak tes gambar, kirim foto enggak. Iya, nggak kirim Itu foto juga. ya itu sih. Itu keunggulan juga ya, maksudnya kayak kan orang takut buat masuk asli karena emang harus tes gambar Iya. gitu-gitu kan, susah jadi. Tapi di sini enggak guys, jadi Enggak kayak guys, di sini guys. gampang. Jadi gampang banget buat teman-teman semua gitu, buat ya mau masuk Yang mau arsi coba, gitu mau ya. masuk. Terus juga mungkin aku pengen nanya deh, selama di arsi tuh kayak kalian udah ngapain aja gitu? Pengalamannya selama di arsi tuh ngapain? Terus kegiatannya apakah ada yang seru gitu menurut kalian? Ya ngomong-ngomong soal ini juga kayak apalagi kan kalian kita tuh lagi di kampus baru ya, lihat suasananya bagus gitu Iya. kan, ada perbedaan kampus juga. Terus kayak itu pengalaman baru mungkin ya, gimana nih? Yang apalagi yang sudah lama mungkin ya. Ya nggak lama-lama Oh juga. iya, saya yang ya Tapi Kakak. sorry motong, mungkin teman-teman semua belum pada tahu kalau Iya. kita tuh misah sendiri guys. Kayak nggak sih berdua sama biotek, kita baru pindah kampus. Tuh. Jadi pasti kita ngalamin sesuatu yang berbeda dari kampus lama dan kampus baru. Ya nggak sih guys? iya sih Jadi itu kalian Ya. spill lah dikit-dikit pasti gitu. pasti ada shocknya juga, perbedaan mungkin pengalamannya wah kayaknya bisa kalau misalnya ini lanjut part 2 nih kayaknya. Jujur emang pengalamannya beda dan baru ya. Itu justru ya rada shock juga sih ya. Iya, Karena iya. dulu kampusnya masih di Surya Sumantri gitu kan. Itu kan segala hektiknya dari gedung, terus dari jalanan segala itu kan di traffic gede banget gitu kan. Terus jadi kayak ngerasanya kayak nggak mumet sih, rame jujur. Gitu kan. Terus pindah ke sini kayak oh ya udah tiba-tiba diberikan suasana yang adem, tenang gitu. Emang di Asri sini aja. itu di mana sih? Ini kota baru Parayangan, Oh, iya. men. Gitu. Flexing dulu gak sih? Flexing kota baru. Gitu-gitu KBP, ya, gitu-gitu KBP. kita anggapnya sekolah elit gitu. Iya. KBP gitu. Walaupun lu bisu-bisu ya kalau berangkat. Iya, iya sih. Kita itu jauh banget sih. Itu jauh banget gila. Ya pakai tol lumayan lah. Lewatin. Tapi itu di situ shocknya di situ sih. Jadi kayak dari yang emang bener-bener ya itu perbandingannya New York dengan Oregon. Ya, Oregon tuh sisi kota. Ini sekarang kamu di New York tuh kayak ya udah city lifestyle banget gitu kayak. Asalnya Pindah ke sini New kayak ya, York. shock. Tapi shocknya shock baik gitu. Iya. Terus di arsitektur pernah ngapain aja ya, paling banyak banget sih kegiatan di sini. Kayak kita ada tiap tahun itu kita ke itu ya, ke HID, HID. Itu udah pedomannya arsitek tuh harus kesana Iya. gitu buat Ya. teman-teman. Pameran ya. Pameran. pameran-pameran. Kita juga ngadain pameran juga gitu. Iya. Kalau menurut Hale gitu Iya, Aku- diem-diem baik gitu. yang masih Langsung aja. masih ini kan masih anak kecil lah ya, Eh, masih anak kecil kan. Masih Emang semester sudah tua? Emang sudah tua? Udah semester 6, semester 6. Wih, sudah baik. Respect. Berarti tuh kita angkatan 24 2 semester kan di Surya Sumantri kan. Kita iya 2 semester tuh di 2 Surya semester. Sumantri, terus sekarang sampai nanti lulus itu Kita di di Kota Baru kan. Terus ketika ada kabar bakal pindah ke sini tuh buat aku kayak seru banget sebenarnya, kayak seru banget. Terus kalau ngeliat temen-temen kayak aduh males banget, jauh banget gini-gini kan. Ah, Kalau buatku kayaknya seru banget soalnya ya tempat baru juga dan ya mungkin emang jauh juga sih, harus ya naik motornya lumayan jauh kalau naik motor ya, naik mobil bisa lewat tol. Ketika udah di sini tuh jujur lebih enak banget karena lebih nggak banyak apa ya, apa? orang-orangnya juga nggak Masih- terlalu begitu banyak sih Iya. sebenarnya. Jadi kayak satu sama lain bisa saling connect juga gitu, apa ya, solid sih. Betul. Aku setuju banget sama Hale, sumpah. Aku adalah orang paling bahagia ketika pindah Ini kampus. ini enaknya tuh gak ada bayar parkir atau gimana? Itu salah satunya juga ya. Iya. Itu aja fasilitasnya. Parkir Surya Sumantri mahal woy. Oi. Sorry. Tapi nggak apa-apa. Itu kan beda. Iya. Keamanannya KBP lebih oke lah. Di sini juga ada sapam tapi nggak usah bayar parkir. Iya. Itu keunggulannya. Ya. Humble juga sebenarnya Humble orang-orang ya. sini. Betul. Jadi berarti di perjalanan nggak ada aman-aman aja ya. Berarti rumah lu kesini kan aman kan? Aman. Gimana jam sih sebenarnya? Iya, ingat guys. Kalian kalau misalnya kesini harus tahu jam pulangnya bapak, jam paginya bapak karena macet pol. Gila sih. Kamu aja sih, aku enggak, maaf ya. Iya. Aku cuma 10 menit. Ingat. Nah, Cimahi emang Mobil. beda ya. Chat. Tapi kalian ngerasa nggak sih kayak di arsitektur Maranatha ini kalian bisa dapat banyak peluang baru
Itu. gitu. Iya. Ngerasa nggak sih kayak gitu? Ngerasa karena ini tempat baru, chapter baru, lembar baru menurut saya. Iya, Mas. fresh. Fresh gitu, gue bisa mulai fresh dari awal karena sorry dulu. Kenapa nggak paham Oh, gitu? sorry. Bentar. Ya karena segala baru gitu, dari fasilitas juga baru gitu. Jadi kayak pengalaman belajar saya juga baru. Iya. Jadi Itu yang gue rasain sih. new chapter gitu. Iya, Yes. Jadi kayak new pengalaman, new chapter juga, bener. new sekolah juga, kuliah. Kuliah Maksudnya, kampus. Pak. Jadi sekolah ini. Iya. Dan mungkin yang unik dari kita tuh juga pengalaman blog. Nah. Blog tuh, pengalaman blog. Mungkin kayaknya aku tuh gak pernah denger kampus-kampus lain selain kampus Maranatha, Archi Maranatha ini yang Pakai sistem blog. Mungkin kalau teman-teman ada yang nggak tahu sistem blog tuh kayak gimana sih? Ya mungkin Mungkin ada yang bisa sharing dari narasumber? Dia itu jadi ada kan sistem blok, ada studio sama teori. Dimana buat aku itu jadi memudahkan sih sebenarnya. Jadi kita fokusnya salah satu itu aja, studio ya kita serahkan semua pada studio yang bikin lembar kerja. Apalagi software juga banyak ya, belajar software itu. Iya, pokoknya Iya. merancang. Iya. Studio merancang. Terus teori ya kita sebenarnya kayak belajar di kelas aja, nampung ilmu yang nanti bisa diterapkan juga ke studio. Iya. itu penting banget ya. Jadi kayak Iya, ada enak. sistem blok itu jadi penting banget ya. Nggak bentrok juga jadinya kita Oke. belajarnya. Tapi kalian pernah ngalamin sistem belum blok nggak? Oh iya, Udah itu kan pernah nggak dulu banget kayaknya ada ya. Pernah. Aku belum, nggak, nggak aku ya belum, kalian ya? aku nggak. Kalau angkatan 23 tuh sempat kena kan? Karena jujur guys, angkatan 23 tuh angkatan percobaan ya. Itu tuh percobaan pertama kita, sistem blok yang akhirnya diterapin ke angkatan-angkatan lain. Karena mungkin berhasil ya, walaupun awal-awal kita kayak gila, stres. Karena, tapi aku juga setuju sih, aku juga mendukung banget sistem blok. Karena jadi enak banget. Dan waktu aku ngejalanin ya, kalau dari POV aku, sistem teori dan sistem blok itu disatuin, jadi kayak gabung gitu. Itu bener-bener nguras tenaga dan nguras mental sih. Karena kayak pikiran kita, ih ini tugas mata kuliah ini belum, tugas studio ini belum, tugas ini belum. Sedangkan kalau sistem blok kan kayak lebih ke fokus satu tujuan gitu kan. Gitu sih. Kalau Kabi sendiri yang pernah ngalamin juga? Iya sama sih, sama. Kayak kita jadi lebih fokus aja di teori, kita bisa ya kita fokus aja mencerna dulu. Kita belajar mencerna dulu. Kayak ya itu kan misalkan kalau studio kan di kita 6 SKS ya. Terus kalau di sini mungkin kalau mata kuliah teori misalkan ada yang 2, ada yang 3 dan itu pasti banyak gitu kan. Pusing Jadi ya? kayak untung ada wadahnya nih, dikasih wadahnya wadah teori. Jadi kita kayak udah ngembanin dulu ilmu teorinya dulu deh. Dan teori-teorinya ini bakal relate nanti sama si studionya juga. Jadi kayak kita udah belajar terus, kita olah terus nih teori, terus nanti kita langsung ke studio. Jadi yang apapun segala hal yang kita pelajari teori kita bisa langsung masukin. Itu enak banget sih menurut aku. Berarti kita enak ya, Le? Iya. Bukan kelinci Berarti kalian percobaan. dapat dua-duanya ya berarti? Iya, Kita berarti ngerasain. Iya, kita ngerasain. ngerasain. Berarti kan pengalamannya lebih banyak ya berarti. Ya, bersyukur lah kita. Iya, tetap bersyukur lah ya intinya ya. Pengalaman dikejar deadline-nya gila, woy, gila. waktu itu kayak deadline Iya teori, lagi. udah ada deadline teori, deadline studio, Studio. kayak gitu. Oh iya, ngomong-ngomong soal deadline juga itu apa ya? Mungkin jadi keluh kesah ya. Mungkin pas angkatan kau jadi gagal makanya jadi sistem blok kayaknya itu juga nggak sih alasannya? Kamu tahu nggak? Apa? Waktu awal pertama kali sistem blok ya, aku bener-bener karena deadline, terus juga pertama kali ngerancang rumah hunian kan, studio 2 tuh, itu tuh aku bener-bener kayak Oh, 3 hari kayaknya aku nggak mandi deh ke kampus. Iya. Sumpah, pantes aku bener-bener Kenapa pagi nggak tidur ke kampus. Pantes. Mana gambar kerja aku pun gak beres. pantes. Ya kayak gitu. Pantes Sumpah. masih bau. Bercanda. Iya. Izin. Nggak Udah bercanda. lah, lu keluar sekarang, keluar. Kayak itu Jadi kayak stres banget sih awal-awal ya, Awal. awal-awal sebagai mahasiswa arsitektur karena studio pertama kan beneran ngedesain hunian dan kayak mungkin waktu angkatanku tuh masih kurang gitu kan, secara teori dan lain-lain itu masih belum diupdate kurikulumnya, jadi masih bingung, terus harus ngadapin realita kayak gini gitu, studio kayak gini, kayak kaget, jadi bener-bener ngerasa tertekan deh sih, beban mental sih waktu itu, tapi makin lama sih kalau aku ya, sekarang makin nyantai sih, walaupun sekarang nggak deh. berarti sekarang mandi. Mandi lah, walaupun Mandi. masih disempetin mandi guys. Tenang, belum mulai studio, belum mulai vlog studio. Kalau kakak-kakak gimana nih? Ngadepin deadline? Apa? Yang maksudnya pengalaman apa yang buat kayak gue Iya. tuh anak arsi banget gitu atau nge-deadline gitu. Iya Gitu kan, soalnya tagline ASI tuh kalau nggak begadang bukan anak ASI gitu. Jadi kayak Nah. gimana tuh?
menurut aku tagline itu tuh sebenarnya nggak benar-benar juga karena Sampai tagline ya. Sampai Iya. tagline jadi tagline itu tuh. ya sering denger sih Iya, katanya iya. anak arsi jarang tidur, sebenarnya bisa aja tidur gitu loh ngadepin. Gak- Iyalah, Gak pernah begadang gitu? ya pernah. Lu begadang terus. Kayak waktu itu gue gak tidur 3 hari woy, udah kayak zombie. Itu lu doang Nah. kayaknya. Lu doang. Dia doang. Ya kan orang rupa-rupa Iya. ya dengan segala dinamikanya. Ada beda-beda lah ya. Iya hidup. beda-beda. Tapi menurut aku itu nggak sebenarnya 100% benar. Kenapa tuh? Ya karena ya kita sebagai manusia beda-beda kan ya. Misalkan Kia lagi ngejar gitu loh. Karena mungkin dia pepet si tugas studinya karena mungkin dia lagi ada hal lain yang harus dikejar kali. Gitu nggak waktu itu kan? Gak sih lagi patah hati. Oh lagi itu ada hal lain gitu kan. Beda Berarti cerita. lu emang ada Ada alasan lain gitu loh. lain, emang ada alasan. Iya. Kayak gitu. Kayak gitu. Sedangkan misalkan ada gue yang lagi carefree, yang nggak ada apa-apa gitu loh. Terus kayak lagi nggak ada kesibukan apa-apa, tapi gue lagi fokus aja satu hal itu doang gitu. Jadi kayak makanya baik lagi ke manusianya. Iya, iya, Kalau iya. misalkan lu ngaturnya gimana gitu. Oke, Outputnya tapi juga pasti jadi gimana. Tapi ya juga ya, jadi kayak punya tujuan ya. Walaupun terkecuali ada putus cinta aja ya, berarti kayak beda-beda itu mah Itu dilawan. kasihan. Itu kasihan, Nah, itu itu kan nggak kasihan. bisa dihindari kan. Maaf. Tapi kalau misalnya lu gimana? Pasti ada Aku perbedaan sih- nggak sih? Karena kita Iya. beda. Lu maksudnya kayak dalam mengejar deadline gitu. Kayak lu pernah begadang selama apa gitu? Yang paling Sebe- parah. Yang paling parah pas studio sih sebenarnya. Gak tidur ya. Pas studio. Alhamdulillahnya Sangat ini juga, udah coy. alhamdulillah aja Nggak misalnya tidur tapi bukan gak mandi kan? Itu Iya, kan? susah dijelaskan. Iya beda. Ini mah nggak tidur. Lu nggak tidur nggak mandi. Ya oke. Sama Sama aja. maaf. Iya udah. Ya, Lanjut. lanjut. ya syukurnya ya gak tidurnya cuma sehari doang, gak nyampe berhari-hari gitu. Maksudnya ya masih sadar juga gitu kan kesehatan. Tuh penting. Tapi mandi kan? Mandi, Ya, ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus apa ya? Sebenarnya masing-masing orang juga punya kenyamanannya sendiri-sendiri kan. Enaknya dia jam kerjanya kapan? Siapa tahu ya yang suka malam ya Iya benar. jam kerjanya malam untuk menghindari distraksi orang-orang sebenarnya. Ya mungkin ya gitu sih. Lebih fokus malam-malam, lebih tiba-tiba jadi melek malam-malam kayak gitu kan. Terus ya Setuju. kalau aku sih Aku sih yes. Tapi pernah sebel gak sih kayak lu udah begadang lama? Maksudnya udah begadang berhari-hari atau misalnya lu begadang sampai jam 5 sore. Terus waktu lu asistensi tuh revisian lu tuh kayak kok direvisi semua gitu. Pernah gak sih? Pernah kayak gitu gak? pernah sih, pernah juga apa ya? Pernah juga ini udah begadang, udah mau dikumpulin sebenarnya market, udah mau dikumpulin, udah mau dipajang, jatuh, rusak guys. Wah gila, mana mahal banget? Mahal. Iya, Habis lumayan ya. tahu Nah, sih rasanya. itu jatuhnya kenapa? Kok bisa jatuh? Jatuhnya cuma kesenggol doang sebenarnya, tapi Siapa yang lumayan. nyenggol, siapa yang nyenggol? Nggak ada Skill, yang cepet, nyenggol. skill cepet. Biar kita labrak sekarang di sini. Kayak Bani aja. Berani boy. Jatuh tuh ya, Aku jatuh di depan, jatuh di depan. Oh. Ya udah sakit hati jujur. Terus ya udah akhirnya, ya udah berusaha chill aja, tenang bisa diselesain, ya udah selesain lagi. Terus itu jadi pamer. Tetap pameran ya. Walaupun emang ya ada undur dikit lah ya buat saya. Nggak expect lagi itu. Unlucky. Nah kalau Kalbi sendiri gimana? Iya nih. Terhadap revisi ya. Iya. Ya, kalau menurut aku dapat revisi itu kayak berkah aja sih. Iya, Kenapa sih, kalau bener-bener. bener-bener dipikirin Bukan neraka. bukan. Jadi kayak kalau aku ngambilnya nggak kesel gitu Ki. Karena lu beruntung masih dapat revisi. Kenapa Coba bayangin kalau misalnya kita ngerjain tugas nih. Tapi nggak ada. Kita kasih deh. Nah, terus dosen nggak ada ngomong apa-apa sama sekali. Tapi itu bukannya Tapi iya sih. Itu lebih horor gak sih? Iya, tapi untungnya dosen marat gak ada kayak gitu. Untungnya nggak Untungnya, ada. Untungnya Iya. Bang. Real. Real, seluruhnya swear, kita swear, kewer. Ini nih kayak Real. punya kayak hashtag sendiri gitu, dosen asih manat baik guys. Baik. Itu jujur itu baik-baik semua. Kayak gitu. Jadi kayak revisi itu hal yang baik guys. Itu hal yang baik yang pernah dosen kasih kepada kalian tuh revisi. Berarti kalau misalnya nggak ada revisi itu aneh ya berarti ya. Aneh. Aku ngakunya aneh dan takut aja. Iya sih. Aneh. Kayak kalau misalnya kita tiba-tiba sebenarnya seneng sih, misalnya kita tiba-tiba ngasih konsep Iya, gitu. pokoknya itu seneng. Langsung Dia cuma di diem. ACC tapi kayak ini bener gak sih bapak itu merhatiin gitu. Iya, seneng mah seneng tapi ada gitunya. Iya kan? Iya. Iya sih, bener-bener. Aku setuju sih. Karena itu dari revisi tuh Iya. kita bisa jadi berkembang juga sih. Kayak dosen ngasih input apa gitu. Oh, Dan wawasan kita, ya? Iya, kita cerna itu yang bikin kita berkembang gitu guys. Jadi jangan takut. Tenang.
Slow. Slow. Ibaratnya juga dosen juga kayak teman kita aja, Temen. enak diajak Iya ngobrol banget. benar-benar. Itu keuntungan banget sih. Soalnya aku jarang nemu dosen yang se-humble di Arsimarna, jujur. Karena dosennya baik banget, kayak bahkan dia bisa diganggu di hari libur. Maaf banget. Jangan ya guys, kayak bisa. Ya ngomongin soal dosen juga kapan coba dosen bisa pakai lu gue gitu. Betul. Oh, itu iya. itu momen langka ya, bisa di kampus-kampus lain ada yang emang dosen yang bener-bener ya oke lah yang sopan, ada juga dosen yang kayak gaul banget, Gen Z banget pokoknya, walaupun emang generasi milenial sih sebenarnya, tapi kayak dia bisa lu gue tuh itu sebuah achievement buat kita. Kita tetap respect ya. Respect, Iya, tapi respect tetap juga. respect, Tetap respect gitu loh. izin Gitu sih. tetap. Ngomongin tadi begadang ya, kita balik lagi kali ya ke topik begadang itu. Kalau misalnya aku lihat tuh Kak Abi tuh lebih ke lebih bisa manage waktu gitu ya. Menurut aku ya, kayak karena dia nggak kayak dia kayak kaget gitu loh, aku gak tidur 3 hari gitu ya. Jadi kayak aku rasa time management Kak Abi tuh bukan rada sih, oke kayaknya, oke Amin. banyak oke gitu. Amin. Punya tips nggak? Ya, itu Oh, coba. tips time management. Iya, buat anggapnya buat ya anak-anak yang sekarang kan lagi mau masuk kuliah. Masuk kuliah ya. Buat persiapan mereka juga sih. Jadi disclaimer, aku disclaimer bukan orang yang benar-benar rapi amat, rapi jadwal, rapi tampilan enggak. Tapi sedang menuju ke sana gitu ya. Jadi tipsnya adalah ketika lu ada sesuatu hal yang penting, lu kejar. Terus itu tetap kejar. Kayak harus ada skala prioritasnya juga, guys. Kayak misalkan gua ada hobi, gua ngeband juga gitu. Tapi yang lagi di depan mata, yang lagi dekat tuh arsitektur ini, pembelajaran ini, kuliah ini gitu loh. Jadi sebisa mungkin aku kejar dulu nih si arsitektur ini dulu. Ya. Setelah semua itu kelar, barulah band. Sepuas-puasnya. Gitu. Berarti kayak anggapnya udah achievement lu dan tugas tanggung jawabnya udah Itu selesai. tanggung gitu. jawab, itu tanggung jawab. Tanggung jawab banget ya. Berarti kayak itu prioritas Ya, mana yang intinya prioritas ya. mana ini. Tapi Skala prioritas. Gitu. kalau aku sih prioritas aku tidur ya. Itu juga benar. Nah, aku nggak tahu ya, waktu awal maba, aku tuh bener-bener bisa begadang sampai 3 hari itu. Tapi after aku magang, itu tuh hilang semua ya. Kayak aku setelah magang, sekarang kuliah, aku pulang kampus harus tidur. Oh. Terus udah itu bangun jam 7. Udah itu kayak tidur lagi jam 9. Jadi bener-bener time management aku tuh buruk banget dalam tugas sekarang. Itu lu manusia apa kebo itu yang selalu tidur pulang tidur. Udah tua tuh. Oh ya udah tua ini. Ya aku Enggak lah. Ya Tapi itu sebenarnya bisa ngaruh ke kesehatan juga ya sih. kesehatan sih itu. mungkin Soal- sakit-sakitan ya. Tapi kalau tapi itu achievement banget kalau misalnya Asi bisa tidur sih. Itu semua kayak Tapi achievement. jangan ditiru guys, gak ada yang menurut aku tuh kayak, soalnya aku bisa tidur tapi time management aku jelek. Makanya aku nanya ke Abi gimana sih caranya bisa tidur tapi time managementnya bagus. Itu Iya, tuh nggak itu, sih? Ya, atur kegiatan kalian, aktivitas kalian itu tuh atur. penting gitu. banget ya berarti kayak itu tuh penting banget sih kayak. Kalian abisin dulu yang penting, terus setelahnya udah. Mana? Yang ada di depan mata dulu sih sebenarnya. Iya, depan mata Apa dulu. yang yang sekiranya lagi dijalanin, selesaiin itu dulu. Soalnya kayak ya biar nggak heboh juga mikirnya, nggak Ya ya. apa ya namanya Terganggu. terlalu campur aduk gitu loh, mau kerja yang mana gimana. Tadi cuman mau tanya juga sih, ini mau tanya aja sih sekilas aja kayak. Tadi kan Bang Abi ada band, ada Asi. Nah, soal ngomongin itu juga kan teman-temannya beda ya di situ kan. Maksudnya teman-temannya beda. Itu bakal ganggu Bang atau lu juga Bang Abi kayak apakah mengganggu lingkungan pertemanannya ya? Itu mengganggu nggak? Itu kan bisa aja udahlah nggak usah ngejain tugas ngeband Nggak aja usah gitu. ngeband, Ya gitu. ya, Ya. teman-temannya kan kadang-kadang ada atau teman-teman di lingkungan mana tuh bagus juga gitu. Yang ada yang memotivasi gitu. Ya untungnya teman-teman aku pada baik, semuanya pada baik gitu ya. Dan kadang aku suka bedain aja. Emang antara teman dan antara kemauan aku sendiri, kayak ya udah kalau udah masalah kuliah dan akademik, sorry gue fokus dulu. Untuk masalah temen, ya lu teman aja, tapi jangan ganggu akademik gue gitu. Gue udah ada waktunya sendiri, jadwalnya sendiri gue udah punya gitu. Untuk di luar itu, sorry jangan dulu ganggu misalkan apa kayak gitu. Gitu sih. Gue harus ada boundaries ya, intinya itu boundaries, kayak setting boundaries antara teman-teman gue. Itu penting sih. Kalau halnya nih gimana nih? Soalnya aku tuh masuk close friend-nya Z. Nah, jadi aku kayak sering lihat nih. Iya. Kamu kayaknya sering main ya temenku banyak Main. banget gitu. Oh, Terus kayak gimana relasinya. ya relasinya gitu. Iya, relasinya gimana kan? Tapi Ya gimana kepercayaan masing-masing sih, tanggung jawab masing-masing juga sih untuk menyelesaikan tugas dan untuk main juga. Ya tahu diri juga kayak
ya emang mostly aku seringnya main ke sana kemari. Cuman ya di balik itu juga mikirin juga tugas gitu. Kadang aku enaknya sih kayak ya sebenarnya hampir mepet ngerjainnya. Soalnya kayak biar langsung sekalian fokus sih sebenarnya ya, kayak gitu. Terus apa ya, mengganggu sih enggak, Enggak karena banget. satu sisi juga apa ya, mereka juga yang bisa memotivasi aku untuk semangat terus kuliahnya, belajarnya kayak gitu. Tapi menurut kalian lingkungan pertemanan, ya udah kita balik lagi kali ya, kan tadi kan udah ngomongin eksternal gitu ya, eksternal tentang diri kita sendiri, kita balik lagi ke internalnya arsitektur Maranatha gitu. Menurut kalian gitu, pertemanan di Ars itu gimana sih rasanya gitu? Rasanya ya, kita jujur yang aku rasain solid banget dan Solid. seru banget sih, gimana ya jelasinnya ya. Karena ini gak Apa sih, ya? karena kita tuh gak ngebedain angkatan sama sekali guys. Oh iya, Ini bonding bonding banget. Ya, guys. Sumpah, apalagi fasilitasnya yang ada ruang bersama guys. Itu jadi faktor utama Ada sih. ruang Itu faktor utama. Kita tuh ada ruang hima yang emang ya dikhususin buat bonding itu. Jadi Iya, kayak asik betul. banget. Aku lumayan sih, aku suka lah sama pertemanan di Marmat ini karena temannya baik-baik. Terus juga maksudnya bukan peres ya, maksudnya kayak bener-bener yang ngebantuin dan gak Iya, iya. Masih saling ini iya, ya, maksudnya gak senioritas guys. ya kan. Kakak-kakak cuttingnya pun gak senioritas gitu. Dan kita punya Vincent. Nggak tahu kan Vincent di mana? Nanti Nanti spill. di archivat selanjutnya kita akan kedatangan Vincent. Nanti kan ada ini kayaknya podcastnya malah podcast ya pokoknya adalah itu sesuatu. tempat Adalah pokoknya. duta teman kita. Ya, duta pertemanan. Ada Duta Vincent. pertemanan Vincent. Pertemanan. Itu jadi kayak mungkin jadi sebuah ini ya statement dimana Ars itu nggak selalu sibuk juga, tapi ada waktu mainnya juga gitu ya. Tuh, Balance. main sambil nugas Iya. gitu. Betul. Iya. Penting tuh Itu sih penting banget ya. Kayak kalau nugas terus pusing juga kan. balance. Mungkin bisa kali ya tips survive di dunia arsitektur ini gitu. Menurut Ya, itu- kakak bisa sampai di Sampai semester titik ini. sekarang gitu. Ya, Terus nyampe gitu boleh. Kita bertahan di sini. Bertahan sampai di semester 6 gitu. Ah, Boleh. ah, Ini waktunya masih 2 jam ya. Awalnya lanjut part 2. bentar aja ya, dari aku singkat aja. Menurut aku tips survive-nya adalah tetap jaga kesehatan batin ataupun kesehatan jasmani gitu ya. Karena kalau misalkan jasmani kita rusak, batin kita keganggu, dan batin kita rusak, jasmani kita juga keganggu. Ih, kelas. Itu kayak pondasinya menurut aku. Abi teguh guys. Gitu gue. Kalau menurut kalian gimana? Mungkin pandangan cowok sama cewek beda deh. Tips survive aku ya, maksudnya orang-orang juga punya passion yang dia sukai ya. Maksudnya ya kalau misalnya apa yang lu suka dan misalnya ya ambil aja arsitektur lah, suka arsitektur, masuk nih Arsil Marnat. Lebih apa ya, kayak punya, bentar dulu ya guys, sabar, pelan-pelan Mungkin kita. boleh Sam. Aku yang penting Bisa huruf R. Enggak maaf. Itu ya. Ini dari tadi. emang gelut ya bawahnya. Tapi ya intinya gini aja sih, singkat aja. Pokoknya Singkat saja. teman-teman ya tetap doa, Iya, itu perlu. tetap doa dan juga ya semangat dan fokus ya intinya. Iya. Apalagi ya intinya Hubungan itu sih. teman-teman juga. Ya udah Ya pokoknya cari banyak teman-teman, relasi juga itu penting sih. fokus tujuan sama hajin ya, pokoknya hajin sih penting ya. Iya. Sabar guys, Mandi gitu. Mandi. sabar. Itu karena motivasi ya. udah. Komitmen juga nggak sih? Komitmen itu Iya, penting. Benar. Karena kayak kalau semua kita laksanain setengah-setengah tanpa komitmen tuh susah sih sebenarnya. Mau sestres apapun kita, kalau kita punya komitmen tuh dalam ngejalanin pasti bisa. Jadi mungkin Itu jadi sebuah ya jadi apa? ya jadi mungkin Tapi ya. entar dulu sebelum itu Apa? jangan lupa teman-teman yang kalau mau masuk asik bang komen ya, jangan Ah, lupa di iya. komen, Iya. stay tune terus Dan jangan lupa guys, kita bakal ada next episode episode yang paling bakal seru. lebih- Mungkin Tadi- kita akan ketemu sama kakak-kakak yang lain yang ada di sini. Tring, tring, tring,
Tolong editor, edit ya. Atau yang tadi Vincent itu nggak Kalau tahu kan Vincent siapa. itu mungkin kita bakal bahas topik-topik yang lebih menarik, gak kalah menarik dengan topik kali ini. Yes sir. Ya itu stay tune aja di TikTok kita, di IG kita Ionik, dan jangan lupa Like, comment, and share. Terima kasih untuk narasumber kita. Thank you Thank you semua. semua. Stay tune dan sampai jumpa Thank you, di guys. episode selanjutnya. Boom. Sigma. Goodbye. Meo.